Bab 778. Gue rawang. Cilat ia. Pemuda itu tentu adalah Louis Lu. Selama Xiao Shen tidak beraksi, ia akan sepanjang waktu mempertahankan gaya seperti sedang menonton pertunjukan yang asyik. Melihat semua orang telah menatap ke arahnya, dalam hati Louis Lu pikir sudah tidak bisa diam lebih lama lagi, dan hanya bisa berujar, "Namaku Louis Lu. Kalian juga bisa memanggilku Raja Tianxia." Raja Tianxia. Terlihat jelas. Xiao Shen yang lain mematung sejenak. Selanjutnya, ekspresi wajahnya terlihat sangat aneh. Pantas saja ia melihat orang ini sedikit familiar. Ternyata adalah Raja Tianxia yang terkenal. "Tetua Miao, pendukung yang kamu sebut adalah orang seperti ini?" Xiao Shen bertanya terkejut. Raja Tianxia sangat aktif di negara Long. Ditambah laporan media yang luar biasa banyak. Sekalipun klan-klan di Xinjiang Selatan juga mengetahui dirinya, namun juga hanya menganggap sebagai bahan tawaan. Ketika melihat Louis Lu, Xiao Shen hanya merasa sedikit familiar. Justru tidak ingat di mana ia melihat Louis Lu sebelumnya. Mau bagaimanapun, siapa yang akan mengingat badut yang tidak layak disebut sama sekali? Hanya orang yang banyak diberitakan oleh media. Hanya sesekali melirik ke arahnya, dan tidak pernah menganggap penting. Kini, saat Xiao Shen membahas pendukung, Eli Miao tanpa sadar menatap ke arah Louis Lu. Dan ini adalah pertama kalinya Xiao Shen mengamati Louis Lu dengan serius. Namun begitu mendengar Louis Lu mengatakan identitasnya sebagai Raja Tianxia, Xiao Shen hanya merasa tidak masuk akal. Eli Miao pasti salah melihat orang. Bagaimana mungkin Raja Tianxia adalah pendukung klan Gu? Kemampuan apa yang ia miliki sehingga bisa menjadi pendukung klan Gu? Ia hanya badut yang memenangkan pujian dan dukungan orang melalui perkataan serta perbuatannya yang berlebihan itu. Namun, Eli Miao justru mengakui dengan cepat, Louis Lu adalah teman klan Gu. Tentu saja, jika kamu ingin mengatakan ia adalah pendukung kita, juga tidak ada yang salah. Eli Miao, aku lihat otak kamu benar-benar bermasalah. Melihat Eli Miao ternyata mengakui, Xiao Shen hanya merasa sungguh keterlaluan. Pandangan ia menyapu sekeliling. Melihat para wanita klan Gu di sekitar memandang Louis Lu membawa sedikit tatapan hormat. Dan Xiao Shen dengan cepat mengoreksi pikirannya. Bukan hanya otak Eli Miao yang bermasalah, namun otak semua orang di klan Gu juga bermasalah. Sepertinya kutukan mereka itu nyata. Kutukan memberkahi mereka kemudahan dan kecantikan. Di waktu bersamaan juga menghilangkan IQ mereka. Memang benar setiap perolehan sesuatu membutuhkan harga yang sesuai. Klan Gu adalah contoh tipikal menggunakan IQ untuk menukar kecantikan. Aku tidak tahu apa yang salah dengan kalian. Juga malas basa-basi dengan kalian. Aku akan membawa pergi dua wanita ini. Xiao Shen mencibir. Kemudian siap membawa orang pergi. Dan sangat mendominasi. Louis Lu menggelengkan kepalanya dan berujar dengan tenang. Kamu tidak bisa membawa mereka pergi. Apakah kamu ingin ikut campur? Xiao Shen melirik sinis ke arah Louis Lu. Tatapan remeh mengembang di wajah. Bukannya aku ingin ikut campur, tapi karena mereka berdua adalah wanitaku. Menurutmu, apakah aku boleh membiarkanmu membawa mereka pergi? Begitu Louis Lu usai berujar, langsung membangkitkan rasa iri orang-orang dari klan memindahkan mayat. Dua wanita yang begitu cantik, ternyata adalah wanita dari badut ini. Benar-benar menyia-nyiakan dua wanita cantik ini. Terutama Mamun Shen. Setelah mendengar kata-kata Louis Lu, Vanessa Xiao dan Feli Luo tidak membantah.
justru menunjukkan pesona menawan, yang langsung membuatnya menggertakkan gigi sebab merasa iri. Jika tahu memenangkan pujian dan dukungan orang melalui perkataan serta perbuatannya yang berlebihan dapat menukar dengan berkah seperti ini. Mamung Sen merasa seharusnya ia yang menjadi Raja Tianxia. Jika ia menurunkan moralitas, pergi ke dunia manusia ikut campur urusan orang lain, sudah tidak ada masalah Louis Lu lagi. Seharusnya ia adalah Raja Tianxia. Seharusnya ia adalah Kaisar Dewa Louis. Dan seharusnya ia yang mendapatkan wanita cantik. Kedua netra Mamung Sen sedikit memerah. Xiong Sen justru terkekeh dan berujar, bisa menjaga mereka, baru adalah wanitamu. Jika tidak bisa menjaga mereka, maka adalah bencanamu. Jamal Sen, biarkan badut ini melihat perbedaan kita. Bertindak sesuai kemampuanmu. Tidak perlu memikirkan tetua Miao. Jamal Sen. Tetua klan memindahkan mayat yang kulitnya hampir sepucat Mamung Sen. Ia melangkah keluar setelah mendapatkan perintah. Aura yang terpancar keluar dari tubuhnya sangat kuat dan berjalan mendekati Louis Lu. Meskipun tidak membawa zombie, Jamal Sen merasa dengan kemampuan sendiri juga bisa menghancurkan badut Louis Lu. Jamal Sen beraksi. Lengannya bergetar dan mengeluarkan suara yang nyaring dan kuat. Namun, Louis Lu tidak bergerak. Sudut bibirnya sedikit bergerak, dan ia berujar dengan tenang. Gue rawang. Jilat ia. Hadiah 10 tetes darah. Siapa itu gue rawang? Jamal Sen mematung, hendak menggerakkan lengannya menyerang Louis Lu. Tiba-tiba ia melihat bayangan hitam melompat keluar seperti kilat dan bergegas menuju ke arah Jamal Sen. Kucing. Raja Tianxia ini ternyata mengandalkan seekor kucing untuk menyelamatkannya. Benar-benar orang aneh. Melihat ini, Xiong Sen yang lain hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Jamal Sen juga seperti mereka dan berujar, Raja Tianxia, sepertinya kamu adalah orang bodoh. Ia belum usai berujar. Detik berikutnya, ekspresi wajah Jamal Sen berubah. Ketika kucing hitam ini mendengar Louis Lu mengatakan ada 10 tetes darah sebagai hadiah, ia langsung berubah sangat semangat. Air liurnya juga beberapa kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Semburan air melewati lengan Jamal Sen dan menyemprot sekujur tubuhnya. Selanjutnya hanya mendengar Jamal Sen berteriak histeris dan buru-buru mundur ke belakang. Namun semuanya sudah terlambat. Hanya dalam sepersekian detik, semua orang di sekitar sudah melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Saat Jamal Sen tengah mundur ke belakang, ia berubah semakin pendek. Kulit dan daging di tubuhnya mengendur dengan cepat. Tulangnya juga membusuk, sangat rapuh sehingga seperti potongan kertas. Sama sekali tidak mampu menopang berat tubuh yang jatuh ke lantai. Karena itu, Jamal Sen berubah menjadi tumpukan daging busuk dalam sekejap, terciprat kemana-mana. Detik ini, semuanya terdiam dan semua orang melototkan kedua netra dengan ketakutan. Seperti bernapas saja mereka pun lupa. Tidak hanya klan memindahkan mayat, bahkan Eli Miao yang lain tahu kengerian kucing hitam ini. Namun begitu mereka melihat pemandangan yang begitu kejam, mereka tetap merasa merinding. Detik sebelumnya ia masih baik-baik saja, dan detik berikutnya ia sudah membusuk menjadi tumpukan daging busuk. Proses penuaan memakan waktu kurang dari setengah detik. Hanya bisa mengatakan air liur kucing hitam ini terlalu mengerikan. Dan jumlah air liur kali ini terlalu banyak. Dan Jamal Sen menangkapnya tanpa setetes yang tersisa. Yang menyebabkan pemandangan mengerikan ini terjadi. Bersambung.